siang semuanya untuk 12 IPA 1. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke. Gimana kabarnya di siang ini? Sudah makan belum? Udah, Pak. Sudah. Udah lah. Sudah. Oke, tetap semangat ya, karena ini adalah jam yang terakhir. Anak-anak semuanya harus tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dipa Kalio pimpin doa dong. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita amin. Amin. Selanjutnya saya akan melihat dulu presensi kehadiran. Ini masih 31 orang, berarti 1 orang lagi. Apa yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya? Iya, induksi elektromagnetik ya. Induksi elektromagnetik itu adalah peristiwa munculnya tegangan listrik pada ujung-ujung kumparan karena adanya perubahan daripada flux magnet. Jadi di pertemuan kita hari ini kita masih membahas tentang induksi elektromagnetik. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetensi dasar di pertemuan kita yang pertama, yaitu menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik, berikut presentasi hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan, anak-anak saya harapkan mampu menganalisis konsep GGL induksi pada generator. Dengan karakter yang kita harapkan muncul adalah kita memiliki karakter yang religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Baik. Nah, tadi di pertemuan kita sebelumnya kita sudah bahas bahwa induksi elektromagnetik itu adalah munculnya tegangan listrik pada ujung-ujung kumparan karena perubahan flux magnetik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah faktor apa saja yang mempengaruhi GGL induksi yang timbul pada sebuah generator ini? Saya akan membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Sekaligus di dalam hal ini saya akan membagikan LKPD yang sudah saya kirimkan di Google Classroom. Anak-anak sudah saya bagi-bagi untuk tiap kelompok kira-kira membahas masalah apa seperti ini. Nah, ini saya akan breakout room-nya dan anak-anak semuanya bergabung di kelas di kelompok masing-masing. Ayo, untuk kelompok 2 ada kendala yang dihadapi di Masih nyoba-nyoba, Masih Pak. iya, kita lagi nyobain. Coba kamu hidupkan airnya. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kamu hidupkan dengan air besar dan kecil, itu akan pengaruh ke kecepatan magnetnya berputar. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya kecepatan air ini dengan cahaya daripada bola lampunya? Nah, dari situ nanti bisa kamu pecahkan, dapat berarti faktor yang mempengaruhi terang gelapnya lampu itu apa? Bisa? Oke. Silakan dilanjutkan ya. Waktu diskusi kita sudah selesai. Saat ini kita akan memaparkan hasil diskusinya. Untuk itu saya persilakan kelompok mana yang sudah. Kelompok 1 Pak, siap. Kelompok 1, boleh silakan kelompok 1 dimulai. Ini merupakan hasil laporan diskusi kami dari percobaan yang tadi. Percobaan kami terdiri dari 2 hal, yaitu pertama, ya, ketika airnya kecepatan sedang, luasnya 30%, jumlah lilitannya 1, yang dibandingkan tuh terang redup lampu ketika kekuatan magnetnya 50-100%. Nah, ini merupakan hasil dari percobaan yang pertama, yaitu ketika magnetnya 50 dan 100, magnet yang kekuatannya 100 itu lampunya dihasilkan lebih terang daripada magnet dengan kekuatan 50%. Sedangkan kalau saat percobaan kedua, itu yang perbedaannya terdapat di jumlah lilitan, yaitu yang pertama di 1 lilitan dan kedua di 3 lilitan. Hasilnya juga menunjukkan bahwa dengan jumlah 3 lilitan, 2 lebih baik daripada yang pertama, hasilnya terang lampunya lebih terang. Kesimpulannya adalah semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan listrik yang dihasilkan generator akan semakin besar. Juga semakin besar kekuatan magnet yang dipergunakan,
tegangan listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Silakan Clifford. Ya, jadi dari kelompok kami percobaannya kita lakuin 2, yaitu percobaan ketiga sama percobaan keempat. Yang percobaan 3 itu air kecepatannya sedang, lilitan kawatnya 1 lilitan, kekuatan magnet 50%. Terus kita liatin perbandingannya. Terang redup lampunya gitulah kita yang bandingin. Terus sama percobaan keempat, kita variasiin kecepatan airnya, ada yang sedang, ada yang maksimum. Terus ketentuan lilitannya masih sama, 1 lilitan, sama kekuatan magnetnya sama 50%. Tersebut hasilnya kita dapat bandingin dua percobaan. Yang pertama tuh lampunya bakal lebih terang kalau di luas penampangnya itu 100%. Yang kedua itu lampunya bakal lebih terang kalau kecepatan airnya maksimum. Ya, jadi hasil kesimpulan kita yang pertama itu berdasarkan pengamatan kami dalam virtual lab, kami mengamati bahwa yang pertama itu lampu semakin terang ketika penampang kumparan kami semakin besar. Lalu yang kedua, lampu semakin terang bila air mengalir lebih cepat. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator sebanding dengan luas penampang kumparan. Yang kalau kita perhatikan dari hasil percobaan yang kamu lakukan dan hasil diskusi yang kamu lakukan, itu sudah sangat baik. Dalam hukum Faraday yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa GGL induksi itu sama dengan minus N dikali dengan diferensial daripada flux terhadap waktu. Berdasarkan kecepatan turbin. Kecepatan turbinnya gimana? Itu bergerak dengan kecepatan konstan pada generator. Besarnya bisa kita cari dengan rumus N kali B kali A kali omega kali sin omega kali T. N kali B kali A kali omega, inilah GGL induksi paling besar yang bisa dihasilkan oleh sebuah generator. Misalkan ini ada grafik seperti ini diketahui. Ditanya, kalau misalkan kecepatan sudutnya diubah jadi setengah kali semula, lalu jumlah lilitannya diubah jadi 4 kali semula. Kira-kira gambar yang benar yang mana? Ada yang bisa jawab? Dengan omega. Kalau N kali B kali A dikali dengan omega, maka dari sini bisa kita perhatikan nilai N-nya berapa. Jadi kalau menjadi 2 kali, GGL maksimum yang sekarang berarti gambarnya harus berapa volt? 4 volt, Pak. Menjadi 4 volt. 16, Pak. Jadi 16. Pak. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang paham nggak? Nah, tadi yang sudah kita pelajari hari ini adalah kita berbicara bahwa GGL induksi itu sebanding dengan jumlah lilitan, lalu GGL induksi sebanding dengan luas penampang kumparan, dan kecepatan putar daripada generator. Inilah yang sudah kita pelajari hari ini, sehingga kita dapatkan GGL induksinya adalah N kali B kali A dikali dengan omega kali dengan sin omega T. Baik, anak-anak, untuk melihat sejauh mana kamu bisa memahami pelajaran kita hari ini, di Google Classroom saya sudah membuat sebuah link evaluasinya. Silahkan kamu buka dulu Google Classroom-nya, ada Google Form, ada 7 soal evaluasi, kamu kerjakan waktunya 15 menit. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis, silahkan di-submit. Selanjutnya kita akan berbicara tentang transformator. Coba kamu lihat-lihat dulu literasi, kira-kira transformator itu cara kerjanya bagaimana. Baik, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, ini tolong Valeri. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Valeri. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang.